Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah Entrepreneurship. Baik teman-teman, untuk mata kuliah Entrepreneurship ini ada beberapa hal yang kita menjadikan sebagai luaran atau hasil, khususnya yang berkaitan dengan proposal bisnis, kemudian praktek pelaksanaan bisnis, dan yang terakhir adalah bagaimana proses evaluasi bisnis tersebut ya. Nah, untuk itu kita akan membahas di pertemuan pertama kali ini mengenai apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester. Kita langsung masuk ke share screen-nya. Ya, ini dimulai dari perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi kalau yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Apin Puriski Reda Putri, SMBMM, umur saya 31 tahun. Nah, ini biodata singkat saya, ada nomor telepon dan juga email yang bisa dicatat dan disimpan kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin dikomunikasikan dalam perkuliahan ini. Kemudian ini ada sedikit data mengenai pendidikan dan juga pengalaman bekerja. Selain pernah bekerja di beberapa perusahaan dan sekarang menjadi dosen, saya juga berwirausaha dan memang wirausaha itu menjadi salah satu passion dalam hidup saya, sehingga saya juga terjun dan sampai sekarang dan insya Allah seterusnya masih terus melakukan kegiatan berwirausaha. Nah, ini adalah beberapa pembahasan atau materi yang akan kita bahas atau kita pelajari dalam 16 pertemuan di mata kuliah Entrepreneurship. Yang pertama yaitu hari ini perkenalan dan pengantar kewirausahaan. Kemudian yang kedua ada kesempatan berwirausaha atau karir sebagai wirausaha. Yang ketiga kita akan membahas jenis dan ide bisnis, ya. Yang keempat kita akan membahas mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis. Kemudian yang kelima kita akan membahas mengenai analisis pasar dan pemasaran. Kemudian analisis keenam kita akan sesi keenam kita akan membahas mengenai aspek SDM. Ya, kemudian sesi ketujuh kita akan membahas mengenai proposal, bisnis dan presentasi, ya. Kemudian sesi ke-8 UTS, selanjutnya ada operation plan, financial plan, etika usaha dan tanggung jawab sosial dan pengantar praktek usaha. Kemudian 12, 13, 14 kita akan melakukan praktek usaha dan yang ke-15 ada presentasi laporan usaha dan yang terakhir yang ke-16 adalah UAS, ujian akhir semester. Jadi ini akan kita ikuti dan kita jalankan dalam satu semester ini. Jadi tidak hanya kita membuat proposal bisnis, tapi kita juga akan melakukan praktek usaha. Nah, nanti ini bisa tentatif ya, kemungkinan kita akan lebih banyak melakukan praktek usaha, dan khususnya yang dilakukan setelah UTS, gitu ya. Oke, nah untuk sistem perkuliahannya kurang lebih seperti ini, kita akan ada dosen pengampu, ada dosen praktisi, nah nanti akan ada workshop dan juga coaching, mungkin karena lagi pandemi kita melakukan workshop atau coachingnya secara online. Luaran yang dihasilkan adalah proposal unit usaha, poster proposal unit usahanya, kemudian kalau misalnya kita bisa langsung ada contoh produk atau model produk ya, laporan kegiatan unit usaha sampai dengan refleksi pembelajaran. Jadi apa yang kita bisa evaluasi dari apa yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah ini. Nah, ini pembagiannya kurang lebih seperti ini dari pertemuan 1 sampai ke 15 ya. Di pertengahan ada UTS, tapi ini kurang lebih seperti ini. Dibagi berdasarkan pembagian yang tadi dijelaskan sebelumnya, materi perkuliahan dan RPS-nya. Ini luarannya ya, proposal dan poster, dokumentasi menjalankan unit usaha, baik berupa foto maupun video. Kemudian ada laporan kegiatan unit usaha yang berupa catatan laporan keuangan, dan yang terakhir adalah refleksi atau evaluasi mengenai apa yang sudah teman-teman lakukan di usaha teman-teman dan juga bagaimana upaya perbaikan ke depannya. Oke, itu mengenai perkenalan apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai teori-teori tentang kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Jadi kewirausahaan itu merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda ya. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan itu disebut sebagai wirausahawan. Dan mereka biasanya mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya, dan mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia yang unggul. Ini sebelah kanan ini
teori berdasarkan bapak yang ada di sebelah kanan ini, yaitu Peter Drucker. Nah, kemudian jiwa wirausaha ya. Seorang wirausahawan itu pasti memiliki jiwa wirausaha. Dia harus punya nyali, ya. Memiliki jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan kreativitas yang dimiliki seseorang untuk kemudian dijadikan sebuah lahan untuk mendapatkan penghasilan, ya. Dan mereka membutuhkan yang namanya nyali atau keberanian untuk mencoba dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain, karena sekaya apapun seseorang atau sebanyak apapun modal yang dimiliki seseorang, sekreatif apapun ide yang dimiliki seseorang, kalau mereka tidak berani dan tidak punya nyali untuk mencoba berbisnis atau membuka usaha dari ide maupun modal yang mereka miliki, ya semuanya akan menjadi percuma gitu. Jadi seorang wirausaha itu inti awalnya adalah punya nyali, punya keberanian untuk mengambil resiko, ya. Nah, ini adalah proses kewirausahaan menurut Carol Noor yang dikutip oleh Bygrave. Ya. Jadi semua wirausahawan itu awalnya pasti dari inovasi. Ya, ada dari pengembangan diri terlebih dahulu, kemudian masuk kepada creative thinking, analytical thinking, dan akhirnya berhasil membuat inovasi, ide, ya, ide inovasi, dan akhirnya kita bisa buat kreativitas dan bisa menjadi sebuah usaha. Itu adalah prosesnya. Jadi inovasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun dari luar, ya, baik itu pendidikan, ya, lingkungan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ya, kalau udah ada inovasi, ini akan masuk ke dalam pusat kendali pikiran kita, ya, locus of control. Berupa apa? Berupa kreativitas, inovasian, implementasi, dan akhirnya ini bertumbuh kembang menjadi sebuah wirausahaan, sesuatu yang bisa menghasilkan. Kalau inovasi, kalau belum kita jalankan usahanya, pasti belum bisa menghasilkan. Makanya ujungnya atau akhirnya adalah kewirausahaan atau wirausahawan. Ya. Nah, ini beberapa sifat-sifat kewirausahaan. Yang pertama biasanya memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai seorang pemimpin, ya, leader, mudah bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, tidak kaku, serba bisa, memiliki jaringan bisnis yang luas, dan memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Itu adalah beberapa atau semacam banyak sifat yang harus dimiliki dari seorang wirausahawan, ya. Adapun tahap-tahap kalau kita mau menjadi wirausaha itu ada tahap-tahapnya, dalam diawali dengan memulai usaha, ya, dari mulai niatnya, ya, melihat peluang usaha baru, terus memilih jenis usaha yang mana yang sesuai, dan sampai mempersiapkan. Kemudian masuk ke tahap kedua, kita laksanakan usaha tersebut, ya. Kita kelola semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha. Kita ambil resiko yang memang harus kita lakukan, yang kita putuskan untuk bisa menjalankan usaha tersebut. Terus sampai tahap ada pengembangan atau mempertahankan usaha. Mempertahankan usaha, pasti dalam setiap usaha itu ada naik turunnya, ada hambatannya, ada halangannya. Nah, bagaimana supaya usaha ini bisa terus continue. Dan akhirnya yang terakhir adalah mengembangkan usaha. Ya, bagaimana supaya usaha ini bisa lebih besar lagi, lebih luas lagi. Ya, itu adalah tahapan-tahapan dalam kewirausahaan. Nah, selain itu, selain sifat-sifat kewirausahaan yang tadi, ada juga sikap-sikap kewirausahaan. Yang pertama yaitu disiplin. Ya, kalau memang dari awal orang ini disiplin, pasti dia akan mampu menjalankan usahanya dengan baik. Punya komitmen yang tinggi, jujur, ya, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ini tidak mesti mempunyai ide yang sangat original, tapi dia bisa juga ATM, amati, tiru, modifikasi, dan dia akhirnya membuat suatu ide yang baru yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena namanya wirausaha itu adalah memberikan solusi untuk masalah orang lain, gitu. Maka itu menjadi sebuah bisnis. Kalau bisnis Anda belum bisa memberikan solusi untuk orang lain, maka itu belum menjadi sebuah bisnis. Kemudian mandiri, ya, independen, tidak bergantung pada orang lain. Karena kalau bergantung pada orang lain, bisnis kita nggak akan jalan. Dan yang terakhir adalah realistis, ya. Tahu ini arahnya mau kemana, tidak terlalu muluk-muluk memberikan target terhadap usahanya, tapi realistis dan punya planning yang jelas, gitu. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri wirausahawan yang berhasil? Satu, visi dan tujuannya jelas. Jadi dia nggak menjalankan usaha dengan begitu aja, tapi dia punya visi dan tujuan yang jelas untuk usaha tersebut. Ya.
Dia selalu inisiatif dan proaktif, nggak menunggu, ya. Dia lihat lingkungannya, apa yang terjadi perubahan, dia sesuaikan gitu dengan inisiatifnya, dengan proaktifnya, ya. Selalu berorientasi pada prestasi, berani mengambil resiko, jelas. Kalau orang tidak berani mengambil resiko, dia tidak akan berani membuka usaha. Kemudian dia punya sifat yang kerja keras, karena kalau dibilang sebagai seorang wirausahawan itu lebih santai daripada pekerja, pada kenyataannya seorang wirausahawan itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengembangkan atau menjalankan usahanya, bahkan 24 jam 7 hari ya, 24/7 gitu. Nah, karena memang kalau misalnya dia nggak bergerak, usaha itu nggak akan jalan. Banyak orang di bawah dia yang harus dia pikirkan untuk bisa hidup dan usaha itu bisa jalan. Ya, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, komitmen pada berbagai pihak, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Karena namanya usaha itu pasti banyak kaitannya dengan supplier, kemudian distributor, dengan konsumen, ya, dengan mitra dan lain sebagainya. Dan kita harus memikirkan kepentingan semua pihak dalam sebuah usaha. Oke, nah bagaimana dengan usaha yang gagal? Apa saja sebenarnya faktor untuk bahwa usaha itu bisa menjadi gagal ya? Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Dia tidak punya seorang pemimpin dalam perusahaan itu tidak punya kompetensi di sisi manajerial. Kurang berpengalaman ya, namanya kita belajar. Pasti ada yang belum kita bisa pahami dan belum bisa kita jalankan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian manajemen keuangan kurang tertata. Nah, ini sering nih, apalagi untuk UMKM yang baru berdiri. Rata-rata keuangannya masih manual dan tidak begitu tertata dengan baik. Kemudian perencanaan yang kurang matang, ya, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, ini juga gregetnya gitu ya. Namanya wirausahawan itu harus punya greget yang kuat supaya bisa usahanya jalan. Dan yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, kadang ada perubahan di lingkungan dan dia harus mengikuti perubahan yang ada. Kalau dia tidak mampu, maka usahanya akan berhenti di saat itu. Gitu. Nah, kenapa kewirausahaan ini menjadi penting? Karena Indonesia ini 98% perekonomiannya ditopang oleh usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ya, makanya peran wirausaha itu dalam perekonomian nasional sangat penting. Karena yang pertama, menciptakan lapangan kerja ya. 90-an% itu lapangan kerja itu adanya dari UMKM. Jadi terserapnya pekerja itu adanya di UMKM. Kemudian mengurangi pengangguran ya, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal dan keahlian, serta meningkatkan produktivitas nasional. Ya. Ini adalah salah satu cara Indonesia bertahan di krisis ekonomi global gitu. Kalau misalnya negara yang sudah maju, mereka punya usaha yang besar-besar, pada saat ada krisis ekonomi, usaha tersebut akan jatuh dan akan mempengaruhi negara tersebut secara langsung. Tetapi kalau di Indonesia, karena memang yang menopang adalah banyak UMKM, maka ketika UMKM-nya jatuh, dia masih akan lebih cepat memperbaiki diri dan bangkit dibandingkan perusahaan besar. Gitu. Oke, ini quotes terakhir untuk pertemuan perkenalan dan pendahuluan mengenai entrepreneurship. Every successful person was once an unknown person that refused to give up on their dream. Jadi, kalau kalian mau sukses, orang yang sukses itu ya pada suatu saat ya di zamannya itu dia adalah seseorang yang memang menolak untuk menyerah karena mereka fokus terhadap mimpinya. Jadi mereka menolak untuk menyerah terhadap mimpinya. Mereka terus kejar mimpinya. Walaupun kita terjatuh, kita bangkit lagi. Karena memang pada saat kita mencoba dan akhirnya kita terjatuh, itu namanya kita terjatuh tapi ke depan. Kita melangkah ke depan. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertemuan pertama kali ini, materi mengenai perkenalan dan pendahuluan entrepreneurship. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan di kolom komentar maupun di WhatsApp ya. Demikian dari saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.